Selamat datang di fatherless.idn, tempat di mana fatherless bukan alasan buat nyerah, tapi jadi alasan buat bangkit. Di sini kita ngobrol jujur, tanpa drama, dan gak boleh playing victim. Kalau kamu ngerasa sendiri atau bingung harus gimana, tenang, kamu gak sendiri. Kita belajar bareng, berbagi insight, dan tumbuh jadi versi terbaik diri kita. Dan kalau kamu para penyintas fatherless yang udah jadi father, ini bukan cuma soal kamu lagi. Ini tentang gimana kamu bisa jadi ayah yang lebih baik, biar siklus fatherless nggak terus berulang. Siap? Kita mulai. Kesepian itu nyata. Kamu pernah ngerasa sendirian di tengah banyak orang? Pernah ngerasa kayak nggak ada satupun yang benar-benar ngerti kamu? Itu yang pernah aku rasain. Dan buat aku, kesepian itu bukan cuma sekedar nggak punya teman atau keluarga di sekitar. Tapi lebih ke perasaan. Kayak nggak ada yang benar-benar tahu apa yang aku rasain. Dan aku sadar, banyak anak fatherless yang juga ngerasain ini. Kita mungkin tumbuh tanpa sosok ayah, dan tanpa sadar, kita jadi ngerasa kayak harus jalan sendiri di dunia ini. Pertanyaannya, kenapa kita ngerasain yang kayak gini? Dan yang lebih penting, gimana cara kita keluar dari perasaan ini? Kenapa kita anak fatherless cenderung merasa sendiri? Aku coba sedikit jelasin berdasarkan pengalaman dan contoh nyata. Pertama, kurangnya sosok ayah sebagai support emosional. Ayah biasanya jadi tempat anak buat cari rasa aman. Tanpa itu, kita mungkin ngerasa lebih rentan dan sendirian. Misal, bayangin ada dua anak kecil. Yang satu habis jatuh dari sepeda, dan ayahnya langsung datang, bantu dia bangun, bersihin lukanya, dan bilang, "Nggak apa-apa nak, ayo coba lagi." Sementara anak fatherless, dia mungkin harus bangun sendiri, bersihin sendiri, bahkan bilang ke dirinya sendiri kalau, "Aku nggak apa-apa, aku harus kuat." Kebiasaan ini akhirnya kebawa sampai dewasa. Kita jadi terbiasa nutup diri, merasa kalau kita ini single fighter, ngerasa kita harus kuat sendiri. Kedua, sulit percaya sama orang lain. Kita punya trust issue. Banyak dari kita yang tumbuh dengan luka, entah karena ditinggal, dikecewain, atau nggak pernah dapat validasi yang cukup. Contoh, pernah nggak kamu ngerasa ragu buat cerita masalahmu ke orang lain? Mungkin karena takut diremehin, takut dikasih nasihat yang nggak nyambung, atau bahkan takut dikhianatin sama orang yang kamu ceritain. Itu trust issue yang terbentuk dari masa kecil kita. Ketiga, ngerasa nggak ada yang ngerti sama apa yang kita alami. Melihat teman-teman yang punya keluarga lengkap, kita mungkin ngerasa ada yang kurang. Misal pas teman-teman ngobrol soal ayah mereka, gimana ayahnya ngajarin mereka sesuatu, nemenin main, atau sekedar bercanda. Kadang nyesek dengernya, kita cuma bisa diem aja, pura-pura nggak peduli. Terus gimana solusinya? Supaya kita bisa keluar dari rasa kesepian ini. Yang pertama, kita harus ubah mindset. Kesepian itu bukan karena kita sendirian, tapi karena kita belum menemukan tempat kita. Misal kamu punya pikiran, aku kesepian karena nggak ada yang peduli. Itu mindset yang nggak benar. Mungkin kamu bisa ngerubah mindset kamu jadi, aku kesepian karena aku belum menemukan orang yang sefrekuensi. Misal kamu ngerasa nggak nyambung dengan teman-teman sekolah atau kerja. Bukan berarti kamu yang nggak bisa punya teman, tapi kamu cuma belum ketemu lingkaran yang pas. Solusinya, coba ubah fokus. Daripada mikirin kenapa aku nggak punya teman, lebih baik tanya sama dirimu sendiri, gimana aku bisa nemuin orang-orang yang relate sama aku. Yang kedua, belajar membuka diri pelan-pelan. Cari orang yang kamu anggap bisa dipercaya, meskipun cuma satu orang. Atau coba gabung ke komunitas yang sesuai minat, misal olahraga, atau tongkrongan diskusi yang nyambung sama kamu. Mulai obrolan dari hal-hal yang ringan dulu,
Jangan langsung cerita ke hal yang berat. Dulu aku mikir, kalau aku cerita masalahku, orang-orang bakal ngejudge atau nggak peduli. Tapi pas aku coba cerita ke satu orang, ternyata dia juga punya pengalaman yang mirip. Dari situ aku sadar, kalau aku nggak sendirian. Mungkin kamu bisa mulai dari orang yang udah kamu kenal baik. Kalau emang nggak ada, coba gabung ke komunitas online atau offline yang punya ketertarikan sama dengan kamu. Ketiga, bangun support system yang sehat. Kamu bisa mulai dari cari tempat atau lingkungan yang bisa bikin kamu berkembang. Di situ, kamu mulai bangun pertemanan atau circle yang saling mendukung. Lalu bangun loyalitas. Investasikan waktu dan usaha buat jaga hubungan baik dengan orang-orang yang peduli sama kamu. Kalau kamu ngerasa nggak ada yang ngerti, mungkin kamu selama ini ada di lingkungan yang salah. Coba pindah ke lingkungan yang lebih suportif. Buka diri buat orang-orang yang punya vibes positif. Jangan takut buat ninggalin lingkungan yang bikin kamu tambah kesepian. Keempat, apa iya kita beneran bisa lepas dari rasa kesepian ini? Ya, kesepian itu bagian dari hidup. Tapi kita bisa belajar buat mengelolanya. Aku nggak bisa bilang rasa kesepian ini bakal hilang 100% dari diri kamu. Tapi kita bisa belajar buat nggak dikendalikan olehnya. Karena hidup kita nggak ditentukan dari siapa yang pergi. Tapi dari gimana kita melangkah ke depan. Jadi, kamu mau terus-terusan ngerasa sendirian? Atau kamu mau mulai coba buka diri dan cari support system yang mendukung kamu? Pernah ngerasa sendirian? Coba share pengalaman kamu di komentar. Siapa tahu ada yang relate sama cerita kamu. Dan kalau kamu ngerasa butuh tempat buat tumbuh bareng, subscribe channel ini, karena di sini kita tumbuh bareng.